Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agis Akbar Maulana, asal sekolah dari SMK PGRI 2 Cibinong. Saya membuat video belajar untuk memenuhi nilai uji kinerja pada PPG PAI tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Silakan dirapihkan terlebih dahulu kursinya. Rapihkan kursinya. Lalu dilihat kiri kanan ada sampah atau tidak. Ya. Itu air minum siapa? Oke, perhatikan. Ya. Oke. Sebelum kita melaksanakan aktivitas pada siang hari ini, mari kita berdoa. Ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran pada siang hari ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, keberkahan dunia dan akhirat. Oke. Silakan ketua kelas Diki dipersiapkan. Siap. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini anak-anak hadir semua? Hadir. Oke, hadir ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu mengurus jenazah ya. Jadi kewajiban seorang umat Islam ketika ada yang meninggal itu hukumnya fardu kifayah ya, untuk mengurus jenazah ya. Nah, dalam mengurus jenazah itu ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ya. Yang keempat, mengkuburkan. Ya. Nah, tahapan-tahapan itu tidak boleh kita potong. Tidak boleh kita hilangkan. Ya, tidak boleh kita hilangkan. Walaupun seseorang itu selesai mandi terus wafat, meninggal, maka harus dimandikan lagi. Ya. Gitu. Jadi nggak boleh, Pak, ini habis mandi. Gitu. Kita mandi lagi nggak? Tetap wajib untuk memandikan. Gitu ya. Nah, 4 tahapan itu tidak boleh kita lewati. Nggak boleh itu dibuang salah satunya, harus lengkap. Gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini ya, kita bisa mempunyai tujuan, dan melalui kegiatan pembelajaran ini kita mampu menganalisis dan menghayati tata cara pengurusan jenazah, serta menunjukkan sikap peduli kepada orang
Terutama yang berbeda di sekitar kita. Yang wafatnya, yang meninggalnya itu berbeda mazhab, gitu ya. Itu tetap kita harus urus. Ya, kita tetap harus urus. Gitu. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 57 bahwa kullun nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Ya. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Nah, itu akan kembali kepadaku. Mereka itu akan kembali kepadaku itu siapa? Kepada Allah, gitu ya. Nah, di sini mudah-mudahan ketika kita mempelajari materi ini, kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan nanti di masyarakat, gitu ya. Nah, afdolnya lagi ketika orang tua kita wafat, ya, itu kita yang mengurus. Itu afdolnya. Ya, afdolnya kita yang mengurus, gitu, bukan orang lain. Dari mulai memandikan, mengkafani, mengubur sampai menyolati, mengubur, itu kita tuh harus bisa afdolnya, gitu, ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada gambar, ya. Perhatikan di sini proses mengurus jenazah. Silakan. Ada yang bertanya? Oke. Kalau misalnya jenazahnya laki-laki, apa boleh ambilnya perempuan? Oke. Ketika yang wafatnya itu laki-laki, ya, maka yang mengurusnya itu harus laki-laki, ustadz laki-laki, gitu ya. Nah, kalau yang meninggalnya, yang wafatnya itu perempuan, maka yang mengurusnya itu ustazah, gitu ya. Karena dalam proses memandikan jenazah, lalu dalam proses mengkafani, gitu ya. Nah, itu adalah suatu proses yang dimana itu secret, rahasia, nggak boleh orang tahu dan nggak boleh sembarang orang yang mengurusnya, karena ada tata caranya, gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan pertama, yaitu memandikan jenazah. Ini. Di sini ada poin pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Gitu ya. Ini dalam proses memandikan. Nah, dalam proses memandikannya pun yang tadi ditanyakan itu harus sesuai dengan mayitnya. Mayitnya laki-laki harus laki-laki. Mayitnya perempuan harus perempuan. Gitu ya. Nah, yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Gitu ya. Nah, jadi proses memandikannya itu ketika si mayit itu akan dimandikan, maka sebelum dibuka bajunya harus ditutup terlebih dahulu dengan kain. Ya. Nah, kainnya itu kain apa? Bisa dengan menggunakan kain yang buat gendongan bayi, ya kan? Biasanya pakai itu. Nah, itu ditutup terlebih dahulu. Setelah itu lalu dibuka bajunya. Ya. Itu tujuannya untuk menutup aurat mayit. Ya. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dijawab 3 lapis kain putih. Tuh, jawaban Aisyah. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, jadi laki-laki itu menggunakan 3 helai kain kafan. Ya. Perempuan itu menggunakan 5 kain kafan. Anak-anak itu minimal 1 helai kain kafan. Oke. Nah, itu adalah proses ketika kita mengkafani jenazah. Ya. 3 kain kafan untuk laki-laki, 5 kain kafan untuk
Satu kain kafan untuk. Oke. Nah, Bapak akan membuat kelompok, ya. Bapak akan membuat kelompok nanti untuk kalian mempraktekkan bagaimana cara mengkafani, gitu, ya. Bagaimana cara mengkafani. Nah, ini Bapak akan contohkan. Ini setelah memandikan. Ini anggap kain jarik, ya. Si mayat sudah kering, sudah berwudu, lalu diangkat ke tempat yang aman, luas, gitu ya. Nah, ini kain jariknya, bukan kain kafan. Ya, kita anggap ini kain jarik. Nah, ketika kita ingin mengkafani, bawahnya itu, ya, ini kita sebentar. Diki bisa tolong Bapak? Oke, angkat Dik. Sebentar, perlahan kita angkat ke bawah mayatnya, ya. Oke, nah kita ambil di sini. Oke, ini kain kafan ya, karpet, lantai karpet. Ini kain kafan, lapisan pertama. Untuk laki-laki berapa lapis? 3. Oke, ini kain kafan yang pertama. Oke, yang kedua sama, ya, kita lapisin. Nah, sebelum menaruh kain kafan harus ditaruh terlebih dahulu apa? Tali. Ya, itu yang nggak boleh lupa. Ya, talinya kita taruh dulu. Nih. 1, 2, 3. Oke. Ya. Nah, ini kain kafannya. Udah 2 nih ya. 1 lagi. Oke. Kain kafan. Oke. Nah, talinya sudah, kain kafan yang sudah sesuai 3 itu. Lalu kita angkat si mayatnya. Ini. Nah, oke, terima kasih Dik. Silahkan duduk kembali. Nah, ini udah ada kamper, udah pakai wangi-wangian, ya kan? Ini nggak boleh langsung diambil, ya, si kainnya. Tutup dulu, tutup dulu, tutup, udah tutup. Tuh. Nah, setelah tertutup, baru si kain jarik yang dari kamar mandi, ya, kamar mandi, ditarik, tarik. Nah. Usahakan ketika menarik kain jarik itu tidak terlihat auratnya, ya. Bapak akan memberi kelompok, nanti kalian praktekkan bagaimana cara mengkafani, gitu ya. Oke, kelompok pertama kelompok Aulia, yang kedua kelompok Diki, ya. Nanti akan praktek bagaimana cara mengkafani. Oke, silakan kelompok Diki terlebih dahulu untuk mengkafaninya, ya. Silakan. Diki dan kawan-kawan bisa maju. Oke. Ke sini, Nak.
Ya, ini dibuka terlebih dahulu. Ya, ini kita anggap ini kain jariknya. Oke. Nah, ini. Oke, silakan. 2 di depan. Oke. 1. Oke, nah, sip. Tepuk tangan untuk kelompok Diki. Terima kasih Diki, silakan. Nah, ini ya. Jadi nggak boleh si kain kafannya itu yang atas, yang kain terakhir itu di sini, kain kafan yang kedua di sini, itu kan kusut, itu ya. Kita juga sebagai manusia ketika hidup memakai baju itu pengen yang rapi, ya, nggak mau tuh renyek, ya kan, kusut, nggak mau. Sama mayat pun harus rapi, gitu. Nah, sekarang Bapak akan kasih tugas kalian per kelompok, kalian bisa mengerjakannya, tuliskan nama kalian. Oke. Sudah? Oke. Kamu sudah? Oke. Sudah selesai? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Oke. Aulia, silahkan Aulia. Ya, boleh di depan? Oke. Kesimpulan untuk hari ini dari materi mengurus jenazah itu, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu di mana sekelompok orang diantaranya di salah satunya harus bisa menguburkan tanggung jawabnya agar mendapatkan pahala. Terus sebaliknya kalau di salah satu kelompok itu nggak ada yang bisa menguburkan kewajibannya, maka mereka akan mendapatkan dosa. Terus untuk kain kafan bagi perempuan itu 5 helai atau lebih. Untuk laki-laki, kain kafannya itu bisa 3 ataupun lebih juga sama. Bagi anak-anak, laki-laki maupun perempuan, mereka menggunakan 1 helai kain kafan ataupun bisa juga lebih. Terus untuk yang memandikan jenazahnya itu, kalau bagi yang perempuan itu harus bersama mahram, terus suami dan amil atau mustajah perempuan. Terus kalau yang laki-laki itu mahram, suami dengan amil, dengan istri. Bagi yang anak-anak itu bisa juga sama mahramnya, entah itu keluarga ataupun masih satu darah sama dia. Udah itu aja cukup. Iya, buat kesimpulan hari ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Aulia. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tata cara bagaimana mengurus jenazah ini, kita bisa mengaplikasikannya nanti untuk keluarga kita, ya, khususnya untuk keluarga kita, umumnya untuk orang lain, gitu ya, orang lain, masyarakat setempat, gitu ya. Nah, silakan dirapikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Dirapikan tempat duduknya.
Oke, sudah? Kalau sudah, silakan Diki disiapkan untuk pulang. Siap. Siap. Pulang langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.